Indonesia akan menggelar pesta demokrasi pada tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum menetapkan 18 partai nasional dan 6 partai lokal menjadi peserta pemilu, dengan 204 juta jiwa sebagai daftar pemilih tetap. Namun, gelaran pemilu di Indonesia tak lepas dari berbagai persoalan. Salah satunya adalah penyebaran misinformasi dan disinformasi yang pernah terjadi seperti pada pemilu 2019 lalu. Sepanjang tahun 2018 hingga 2019, setidaknya terdapat lebih dari 3.000 hoax yang beredar. Sementara, penyebaran semakin meningkat pada periode pemilu yang berlangsung bulan April 2019. Penyebaran hoax berpotensi lahirnya polarisasi. Salah satu dampaknya adalah tindakan diskriminatif bagi warga tertentu saat mengikuti pemilu. Seperti yang dialami Wati, warga Keramat Jati, Jakarta Timur. Nama saya Bu Wati. Kalau yang masalah itu sih, kalau lagi pemilu, saya pernah dulu tuh disuruh milih ini. Nah, saya nggak mau karena saya punya pendirian sendiri milih. Nah, sampai saya itu nggak boleh nyoblos tuh. Kata saya, lah kok nggak boleh nyoblos sih? Saya bilang, kan saya kepingin nyoblos. Nah, dipersulit di situ. Akhirnya saya lapor aja ke panitia yang nyuruh saya. Nah, akhirnya saya boleh nyoblos tuh, keluar dari situ. Sampai saya tuh katanya fotokopi dulu KTP-nya baru nyoblos, kata dia. Padahal surat ininya udah ada. Karena dipersulit begitu, ya mau nggak mau tim yang ininya itu datang, ya saya diambil, disuruh nyoblos di situ. Akhirnya saya bisa. Pemilihan Presiden 2019 antara Joko Widodo Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno dihadapkan pada polarisasi. Istilah cebong dimunculkan bagi para pendukung calon Joko Widodo. Sementara istilah kampret ditunjukkan bagi mereka pendukung Prabowo. Polarisasi inilah yang kemudian berdampak pada masyarakat hingga memunculkan tindakan diskriminatif. Kalau yang waktu saya nyoblos itu dulu, RT RW-nya itu, pokoknya yang kita pilih itu dia nggak demen. Jadi dari RT RW semuanya udah komplotan dia gitu. Ya kita sendiri cuman berdua pasti kalah lah kita. Jadi pas dia ini TPS aku juga kalah. Namun situasi itu yang kemudian ingin diredam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia atau SPRI. Sebuah organisasi masyarakat yang memperjuangkan hak rakyat miskin di Indonesia. Salah satu kegiatan yang dilakukannya adalah obrol pemilu. Obrolan warga Jakarta jelang pemilu. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia atau SPRI ini organisasi masyarakat miskin perkotaan, berdiri sejak tahun 2004. Dulu namanya Serikat Rakyat Miskin Kota, kemudian berubah menjadi Serikat Rakyat Miskin Indonesia tahun 2008. Kemudian 2013 berubah nama menjadi Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia. Jadi ini organisasi wadah bagi orang-orang miskin untuk memperjuangkan hak-haknya gitu ya. Waktu awal-awal berdiri, concern kami lebih pada soal membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan rumah sakit. Kami sering melakukan geruduk rumah sakit atau mengadvokasi korban terdampak gusuran gitu ya, orang-orang terdampak gusuran gitu. Nah, belakangan ini concern kami ke soal isu perlindungan sosial gitu ya, bagaimana agar masyarakat miskin Indonesia punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah. Misalnya kalau di kampung-kampung kami itu aktif melakukan ada semacam rapat umum atau sosialisasi penyuluhan seperti ini gitu ya. Biasanya penyuluhan itu minimal 3 bulan sekali
kami ada kegiatan penyuluhan di kampung-kampung. Kebetulan kalau di Jakarta kami ada di 35 kampung gitu ya. Nah untuk tahun ini kebetulan concern kami adalah melakukan penyuluhan terkait dengan politik pemilu gitu ya, bahaya politik identitas dan lain sebagainya. Acara ini sangat baik sekali karena apa? Karena saya dapat bertemu langsung dengan ibu-ibu semua di sini, khususnya untuk lebih dalam lagi menjelaskan tentang apa sih nanti pemilu, karena itu kita mau ngapain gitu kan? Ancaman politik identitas berbagai macam, seperti perpecahan, tindakan kekerasan berbasis identitas tertentu, hingga tindakan diskriminatif, di mana korban dari polarisasi yang terjadi adalah masyarakat itu sendiri. Maka, kerja-kerja kolaboratif menjadi penting sebagai bentuk antisipasi penyebaran hoaks yang berujung polarisasi. Jadi untuk menghadang misinformasi dan disinformasi pemilu, hoax, ujaran kebencian, kami SPRI nggak bisa sendiri. Tentunya harus ada kolaborasi oleh banyak kelompok, banyak pihak gitu ya. Termasuk juga mengajak penyelenggara pemilu, kemudian aktor-aktor politik saya pikir penting untuk diajak, untuk dimintai komitmen bersama-sama agar pemilu ke depan kita berkomitmen menjaga pemilu ini bersih atau tidak tercemar dari bahaya mis dan disinformasi. Akhirnya jadi kita doang yang capek berantem di bawah gitu, jadi nggak ada gunanya kita malah terlibat dalam arus-arus atau wacana-wacana itu cuma demi kepentingan pemilu semata. Kepentingan kita cuma saat. Pentingnya kita menghindari hoax dalam pemilu itu lebih spesifiknya lagi itu karena memang di pemilu ini kan banyak sekali kemudian isu-isu yang dimainkan gitu kan, dan untuk sebenarnya tujuannya untuk mengajak tadinya, tapi kemudian adanya hoax ini malah jadinya saling menjatuhkan, akhirnya jadi membuat iklim demokrasi menjadi tidak sehat. Jadi itulah bahaya hoax gitu. Jadi dia dapat menciptakan iklim demokrasi yang tidak sehat di masyarakat nanti. SPRI bersama masyarakat akan terus berupaya meredam penyebaran misinformasi dan disinformasi. Berbagai kegiatan terus dilakukan agar literasi digital masyarakat terus meningkat. Sehingga hoax yang beredar dapat diantisipasi dan tidak semakin menyebar. Agar pemilu ke depan tidak lagi tercemar dari bahaya tadi politik identitas, mis dan disinformasi pemilu. Jadi konsolidasi kelompok masyarakat sipil, juga kolaborasi dengan lembaga penyelenggara pemilu dan aktor politik ke depannya penting untuk bersama-sama memiliki komitmen melakukan kampanye menghadang mis dan disinformasi pemilu.